guys, welcome back to my channel bersama aku Eliwens. So, jika kalian baru nemuin channel YouTubeku ini terus mau tahu siapa sih Eliwens ini, kalian bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya. Terus yang belum subscribe, yuk di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. So, teman-teman, di videoku kali ini aku akan update. Aku udah di sini tuh 9 bulan. Karena 20 Mei ya, jadi sebentar lagi tuh 10 bulan. Dan gimana sih awalnya aku di sini? Kalian yang udah ngikutin aku pasti tahu ya apa saja proses yang aku jalani di sini. Dan ya jujur 5 bulan pertama tuh aku sibuk cari rumah, dan habis itu dapat rumah kita pindahan, kita ada sumber vakansi juga. Jadi pas waktu sampai di sini 5 bulan gitu aku nggak belajar sama sekali, aku nggak intens belajarnya, walaupun waktu itu juga mertua, seperti yang teman-teman tahu, mertua itu adalah dosen juga, bisa ngajar juga kan, of course. Tapi aku kayak kayak males gitu, karena aku harus ngurusin rumah belum settle juga, harus ina itu banyak banget, dan proses ngurus ina itu dokumen, terus pindahan, nata lagi, itu prosesnya 5 bulan. Dan kebetulan pas sebelum sumber vakansi itu udah pendaftaran tuh kayak tutup, pendaftaran sekolah pun lama waktu itu, makan waktu yang amat sangat lama sekali. Akhirnya aku sekolah tuh bulan Oktober kalau nggak salah, jadi kayak Mei sampai sini, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi pas tanggal 21 Oktober aku mulai sekolah. Jadi selama 5 bulan ini benar-benar aku nggak intens belajar bahasa Belanda. Ya kadang buka buku, kadang baca-baca sedikit, kadang pernah lah 1 kali sama mertua, tapi aku nggak intens. Dan seperti yang teman-teman tahu juga, kalau teman-teman belajar bahasa terus nggak digunain setiap hari, nggak belajar setiap hari, otomatis kalian kayak lupa gitu. Kalian kalau belajar tuh kayak rewind lagi gitu. Nah, setelah aku dapat tanggal 21 Oktober itu awal belajar, aku udah prepare diri aku sendiri untuk mengulas lah yang telah aku pelajari dengan mertua, kayak gramatika basic dan lain-lainnya. Jadi pas aku masuk sekolah itu nggak kaget gitu. Long short story, aku udah ujian. Kalau teman-teman mengikuti aku di Instagram ya, aku udah ujian kemarin tuh tanggal 11 Maret, ujian A2. Dan kalau aku hitung tuh nggak ada 5 bulan, sekitar 4 bulan. Itu pun dipotong liburan Natal, liburan Tahun Baru, terus liburan Februari juga ada liburan, itu selama 1 minggu. Jadi banyak banget liburan yang karnaval gitu ya. Jadi kepotong, jadi totalnya tuh sama sekali nggak ada 4 bulan menurutku belajar intensku itu kan. Terus apakah aku rajin banget tiap hari belajar? Aku jawabannya kalau pas hari belajar aku belajar. Kalau misal kemarin aku 2 minggu liburan di Berlin, aku sama sekali nggak belajar. Padahal waktu itu tuh udah bawa nggak buku sih, tapi kayak aplikasi kan ada di situ, aku bisa belajar dari situ. Tapi aku sama sekali vakansi moodnya tuh liburan gitu, jadi aku sama sekali nggak belajar. Nah, waktu itu kemarin tanggal 11 Maret tuh aku harus ujian A2. Pokoknya aku buat video ini untuk teman-teman yang tahu aja ya, maksudnya yang apa sih A2, A1, aku nggak perlu jelasin bla bla bla, karena mostly yang nonton ini tertarik dengan subjek ini gitu yang aku informasikan. Nah, kenapa sih aku belajar selama 4 bulan terus aku pede banget untuk melakukan ujian? Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kalian merasa diri kalian siap, A2 kalian bukunya udah selesai, terus basic-basic gramatika kalian udah yakin, kalian udah pede untuk ngomong, kalian go for it aja gitu, pede aja gitu. Jadi jangan menggampangkan juga, jangan bilang A2 itu gampang gitu, jangan juga bilang seperti itu. Karena mostly kalau orang yang menggampangkan pas di hari hanya, misal let's say kalian udah bisa bahasa Belanda tapi gramatika kalian hancur, ya sama aja pas kalian ngisi misal speaking, kalian mungkin gramatikanya amburadul dan mungkin nggak lulus atau gimana gitu. Pokoknya belajar sebisa mungkin kalian, dan tetap semangat aja. Kalian harus punya goalnya sendiri. Dan kenapa sih Mbak Eli kok langsung belum ada setahun? Kenapa sih Eli belum ada setahun kamu udah mau ujian aja? Apakah nggak terburu-buru gitu? Toh kursus kamu juga belum selesai. Jadi kursusnya tuh kontrak sampai 5 bulan, tapi aku belum ada 5 bulan aku udah ngajuin ujian. Dan karena buku yang aku pelajari juga udah selesai, jadi ya cepet ya gitu. Kenapa sih kok bisa cepet banget? Jadi setiap Hopsuk, setiap bab itu kan ada subbab gitu kan.
aku mostly setiap pertemuan aku melakukan kayak ujian sub 1, terus nanti bisa kan sekolahku Senin, Selasa sama Kamis. Senin aku sub 1, Selasa sub 2. Jadi setiap pertemuan aku berusaha untuk ujian sub 1 atau TOEFL gitu, exam. Jadi apakah aku udah menguasai untuk apa namanya, pembahasan misal satu boodschappen, misal pergi ke supermarket, misal aku menguasai atau enggak gitu, seperti itu. Terus bab 2 itu apa, nanti beda-beda lagi. Nah, itulah sebabnya aku tuh cepet banget selesai. Dan kenapa sih aku pede banget? Aku gini, ada beberapa tips yang aku mungkin ingin share ke teman-teman. Itu adalah ide dari aku sendiri, nggak dikasih tahu siapapun. Jadi kan kalau bahasa Inggris, kalau misal kalian mau cepat bisa, kalian harus menghafalkan minimal 5 kata ya, 5 kata dalam sehari. Jadi istilahnya setiap hari kalian bisa mengulang-ulang dan kalian bisa tahu artinya tuh apa. Nah, pas awal aku udah niat belajar OKLI A2, terus aku buat tuh satu buku. Itu isinya macam-macam, jadi nggak aku khususkan untuk ini, nggak jadi satu buku, jadi kayak semuanya aku catat, semuanya tuh ada di situ, jadi nggak usah banyak-banyak buku gitu, nanti riwah juga kan. Akhirnya di belakang sebentar, aku akan tunjukkan bukunya. Jadi teman-teman, bukunya tuh adalah seperti ini. Aku beli murah banget di Hema. Kalau kalian tinggal di Belanda, kalian pasti tahu Hema itu apa. Ini tebel banget, dan aku tulis seperti ini, new word, dan jadi segini. Aku kan pakai buku yang kode plus ini. Kode plus ini setiap subnya, aku lihat ya, contohnya seperti ini. Ini tag 1, dan ini kan bagian dari Hofstede. Jadi Hofstede-nya tuh ada 8, dan ini bisa teman-teman lihat. Ini ya, mungkin nanti aku akan ini ya, capture. Dan setiap Hofstede pasti ada word list. Word list tuh maksudnya kayak kata-kata yang mungkin kalian nggak tahu, dan ini kalian harus catat artinya tuh apa di bahasa Indonesia, atau kalian dari negara lain, dicatat artinya. Pokoknya yang bisa masuk pengertian dan nalar kalian itu. Tapi sejak awal aku nggak pernah nulis ini, nggak pernah. Kalau lainnya teman-temanku yang lain ya di kelas tuh kayak misal afrekenen, aparat, bak, bedrah, itu artinya apa, mereka tulis satu-satu di sini. Aku sama sekali bukuku tuh bersih tuh, sama sekali, sampai bukuku habis, sampai ini udah habis, sampai bab 8 aku nggak ada sama sekali nulis dari buku ini untuk arti-artinya. Jadi tipsku, setiap aku belajar satu sebab gitu ya, terus aku nggak tahu itu artinya apa, aku akan tulis di sini. Jadi bukan patokannya seperti itu. Mungkin di situ kayak misal sebab 1 ada sekitar 50 word, 30 yang mungkin kalian belum tahu artinya. Terus kalau aku dapat sendiri, di situ mungkin 50 kata, ternyata aku cuma nggak tahu 20 kata. Jadi kan ngapain kita nulis sebanyak itu kalau kita udah tahu artinya. Jadi ini adalah kata-kata baru. Dan sampai selesai, aku hampir 1000 kata dari buku itu. Belum yang dari lain-lain. Misal setiap hari aku kan sekolah Senin, Selasa, Kamis. Hari Rabu aku usahakan untuk ke Tau Cafe. Tau Cafe itu kita bisa ngobrol sama teman-teman yang dari luar Belanda, terus nanti orang Belanda juga di situ. Kita bisa ngobrol tentang ya temanya apa hari itu. Jadi temanya tuh beda-beda. Kita bisa belajar ngobrol, belajar membaca dan lain-lain. Pokoknya untuk praktis untuk bicara gitu, itu bagus banget di sana di Tau Cafe. Dan aku coba juga setiap hari ngomong sama suami tuh bahasa Belanda, walaupun nggak full karena kan sometimes capek ya, apalagi misal udah di sekolahan capek, terus di rumah harus mikir-mikir juga capek gitu kan. Terus aku coba juga untuk di sekolah juga ada setiap hari Kamis itu kita news Begriff. Nah itu kita nonton news, terus kita dikasih selembaran
terus kita nanti dikte Word, kita belajar mendengarkan, belajar menulis, belajar spreken juga, karena nanti membuat oversih, nanti membuat resume dari news Baghrib itu. Nah, aku nggak tahu ya, aku berusaha tiap pagi juga sama suami tuh nonton, kalau ada waktu nonton berita. Kayaknya hampir setiap hari aku nonton berita, walaupun awalnya mungkin ngomong apa sih aku nggak mudeng gitu kan, tapi lama-kelamaan jadi habitku. Pagi atau misal malam kita nonton berita dulu yang halan, yang apa namanya, repeat ya, berita dari pagi atau seperti itu, aku nonton itu. Jadi otakku, pendengaranku, penglihatanku itu tuh udah kayak oke, bahasa Belanda, terus kayak di doktrin, di tiap hari tuh dimakanin bahasa Belanda itu sendiri. Apakah aku dipaksa? Sebenarnya sih nggak terlalu dipaksa ya sama suami atau sama apa namanya, mertua, tapi mereka tanya apa sih goal Eli gitu, apa sih goal kamu untuk belajar bahasa Belanda? Apakah hanya untuk lulus bahasa ujian A2 aja terus mendapatkan diploma itu aja sebagai syarat Eli mau tinggal di sini lebih dari 3 tahun, sebagai syarat mungkin nantinya mau jadi warga negara Belanda? Enggak gitu. Karena apa? Aku ingin belajar bahasa Belanda aku tuh sampai tingkat yang lebih tinggi gitu. Misal let's say B2 untuk pekerjaanku sebelumnya, maksudnya aku punya bidang di bidang finance, aku punya bidang erfaring, pengalaman di bidang ekspor impor, forwarding. Itu untuk A2 saja itu nggak cukup. Jadi mostly mereka akan tanya B2. Let's say misal ada perusahaan internasional yang ingin merekrut aku, misal let's say seperti itu agak susah juga. Apalagi misal di Nijmegen. Nijmegen itu kota kecil ya, mungkin di Amsterdam, Rotterdam, Den Haag atau Utrecht itu banyak banget peluang-peluangnya. Perusahaan internasional yang hanya required itu bahasa Inggris saja gitu. Cuma kan jauh dari tempatku, sekitar 1 jam lebih gitu, hampir 2 jam itu perjalanan tuh, aduh nggak banget gitu kan. Jadi kayak udahlah, maksudnya aku juga nggak nyerah juga, jauh kan nggak apa-apa, yang penting kerjaan bagus bla 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 bla. Tapi aku back lagi, aku mau tinggal di sini di negara Belanda, dan misal aku nggak bisa bahasa Belandanya, yang rugi siapa? Yang rugi kan aku sendiri gitu. Misal aku udah bisa bahasa Belanda dengan lancar, aku kan bisa bersosialisasi dengan orang-orang sini juga dengan enak gitu loh, kayak nggak buta gitu kan. Jadi ya udah, aku sabar. Awal aku di sini ya sometimes bukan sometimes lagi, kaget sih ya, biasa jadi wanita karir terus nggak kerja seperti itu, disuruh belajar dulu aja karena targetnya seperti ini. Nah akhirnya ya udah, aku harus sabar untuk belajar ini. Dan waktu aku masuk sekolah juga aku diwawancara ya sama kepala dosennya, kamu maunya seperti apa. Nah aku udah bilang seperti itu, terus dosennya bilang seperti ini, Eli kalau kamu mau sampai B1, B2, nanti kita akan kasih kontrak kamu nyampe A2 saja, karena mungkin biayanya cuma 2.400 berapa, ya hampir 3.000 ya, tapi nggak nyampe 3.000. Tapi kalau kamu langsung kontrak nyampe B2, nanti biayanya nyampe 7.000 sekian, nyampe 8.000. Nah otomatis ini kan mahal banget. Akhirnya mereka nyaranin aku untuk kontrak nyampe A2 dan imberhering aja. Nah setelah itu kalau aku mau lanjut lagi, dan which is dosenku udah tahu aku mau lanjut, makanya kenapa, itulah sebabnya aku bisa mau cepet-cepet dan aku merasa siap juga ujian A2 ini. Banyak yang bilang KNM aku nggak lulus, spreken nggak lulus, bla bla bla. Tapi aku udahlah bismillah, kan setiap individu beda ya. Jadi aku yakin selama kita terus bekerja keras, kita yakin, kita berdoa, pokoknya kamu pede juga, insya Allah bisa gitu kan. Akhirnya aku ujian itu. Nah kalau aku udah dapetin diploma A2 itu semuanya, aku bisa lanjut B1, dan nanti dari pihak sekolahku akan ngajuin ke Kementerian pemerintah daerah sini untuk memberikan kayak beasiswa ke aku. Hanya mungkin membayar iuran 1 tahun tuh 50 euro per tahun. Itu kan bener-bener uang banget ya. Seharusnya aku mungkin bayar nyampe 3.000, aku cuma bayar 50 euro aja gitu. Dari 3.000 euro ke 50 euro, why not? Tapi kita harus kerja keras, semua kan ada konsekuensinya. Kalau kalian mungkin mau banyak uang,
terus ya udahlah bayar nggak apa-apa ya terserah kalian. Tapi kalau aku misal why not kita belajar lebih keras, toh apa ya, semuanya balik ke aku gitu. Untungannya kan buat diri kita sendiri, kita bisa belajar bahasa Belanda, kita bisa ngobrol bahasa Belanda dengan baik dan benar dengan orang, kita cepet dong gitu kan. Jadi nggak terasa feel isolasi di sini, kayak terkucilkan di sini kan. Jadi ya why not. Dan apa namanya, mengurangi budget juga, budget yang itu bisa untuk yang lain, mungkin untuk traveling, untuk beli apa ya sesuai yang kita inginkan kan, why not juga, nggak ada salahnya. Akhirnya aku ujian itu. Jadi menurutku sih teman-teman itu tadi ya, dan setiap hari usahakan belajar. Aku juga diusahakan belajar, walaupun hari Sabtu atau Minggu aku usahakan belajar minimal 1 jam. Iya, 1 jam tuh nggak ada apa-apanya teman-teman. Jadi kalau misal hari Senin, Selasa, hari Kamis, ya aku belum punya anak ya, jadi cuma sama suami, aku masih punya waktu, dan ya aku sama sekali nggak kerja kan waktu itu. Jadi ya udah aku fokusin banget untuk belajar. Jadi misal ya 3 jam hari Senin, Selasa, Kamis itu di sekolah, 3 jam di rumah aku kerjain PR dan ngerjain persiapan untuk besoknya. Jadi total tuh kayak 6 jam aku tiap hari belajar. Jadi kayak oh my god, waktu tuh cepet banget gitu. Jadi kalau misal nggak ada sekolah, misal hari Rebo aku ke Talcafe itu sekitar 2 jam, terus aku nanti ngerjain persiapan tuh hari Kamis itu sekitar 2 atau 3 jam. Kadang tuh wow, kalau dihitung-hitung aku belajar banyak banget ya. Tapi kayak pas kalian enjoy, kalian penasaran kenapa sih gini, bener itu sangat apa ya, awalnya sih aku emang aku kan nggak suka bahasa ya, jadi kayak apaan sih ini, belajar apa sih ini, bahasa Inggris aja aku nggak pernah kursus. Jadi kalau misalnya aku update sesuatu terus bahasa Inggrisku salah, ya I'm sorry gitu kan, gramatikaku salah. Tapi aku yakin insya Allah gramatika di bahasa Belanda aku better than far better than Inggris gitu. Jadi ya udah, aku dulu nggak ada kesempatan untuk belajar bahasa Inggris secara official kursus, jadi ini dapat kesempatan untuk bahasa Belanda, why not kan, dimanfaatkan. Toh semuanya juga mendukung, suami, keluarga, mertua, dosen semuanya mendukung. Dan alhamdulillah teman kelasku juga alhamdulillah orangnya baik-baik banget, banyak refugee, banyak teman-teman dari Asia juga, dari Amerika juga, pokoknya semuanya ada, dan kita saling support satu sama yang lain gitu. Maksudnya kalau ada yang satu down, kita kasih support gitu. Jadi kayak kekeluargaan banget seperti itu. Jadi apalagi ya itu sih menurutku teman-teman. Dan jangan lupa, jangan biasakan kalian lihat Google Translate. Pokoknya jangan biasakan teman-teman lihat Google Translate. Kalau teman-teman ada tabungan atau apa, kalian mungkin bisa beli kamus atau apa ya, atau mungkin pas di bibliotek tuh ada kadang yang di sini ada ya, di tempatku tuh Hartet gitu, kadang Baik Sentrumnya tuh mereka ngasih buku gratis gitu, atau kita bisa pinjem, itu bisa kita pinjem juga gitu, atau mungkin ya modal sedikit buku kayak kamus seperti itu nggak apa-apa. Jadi ya aku beruntung banget alhamdulillah ya, karena dapat mertua yang dosen juga, jadi dapat fasilitas buku-buku itu. Jadi aku ya kadang aku merasa bad juga, aku nggak memanfaatkan dengan baik gitu. Cuma ya I do my best. Aku juga termasuk, kalau mungkin untuk orang Belanda aku termasuk yang malas untuk belajar, tapi I do my best. Dan seperti teman-teman tahu kan, kalau mau dapat diploma kalian harus lulus. Jadi harus lulus membaca, harus lulus mendengarkan, speaking juga, terus KNM, terus partisipasi verklaring. Partisipasi verklaring juga udah selesai. Terus aku ONA. Nah, ONA ini mungkin kalau teman-teman yang ngikutin aku di Instagram aku, kalian mungkin udah tahu kalau aku tuh ada kerjaku part time. Jadi waktu itu gini, salah satu syarat untuk mendapatkan diploma A2 itu ONA kalian tuh harus selesai. Nanti aku itu ya terangin di sini tuh ONA apa. Itu salah satunya aku mau dapat prize telling ONA dari pembebasan ONA. Syarat pembebasan ONA itu apa? Nanti aku capturekan lagi syaratnya itu apa. 48 jam per bulan kita harus kerja dan mendapatkan upah. 48 jam per bulan berarti 1 minggunya tuh 12 jam.
dan mendapatkan upah, dan dalam 1 tahun itu kalian minimal harus udah kerja tuh 6 bulan. Pokoknya tentang ONA, dan tentang ONA ini nanti teman-teman bisa lihat video yang sudah aku buat juga nanti sebelum ini aku upload atau setelah ini aku upload, nanti kalian bisa buka-buka apa sih ONA di situ. Aku udah informasikan dan updateku 9 bulan di sini. So bagi teman-teman, kalau kalian kesini kalian bisa lah, terserah kalian juga. Kondisi orang kan beda-beda. Mau di sini langsung kerja silakan, mau fokus sama belajar silahkan. Nah kalau aku alhamdulillah dapat kesempatan dan dapat memilih aku sekolah dulu. Jadi ya aku manfaatkan seperti itu karena aku tinggal di Nijmegen, terus ya seperti perusahaan internasional tuh banyak juga, tapi mostly kalau misal mereka terima tuh lulusan Belanda gitu. Misal ada banyak orang Indonesia yang kerja di international company juga, yang dari sininya ya, bukan yang benar-benar direkrut dari perusahaan terus nanti didatangkan ke sini, itu beda lagi. Seperti aku dulu tinggal di Indonesia terus direkrut perusahaan yang ada di Cina. Aku didatangkan dari Indonesia ke Cina, itu beda lagi, beda story. Tapi kalau udah tinggal di sini, pindah karena pasangan seperti aku ini kan, terpaksa pindah di sini. Terpaksa, ya terpaksa. Awalnya terpaksa, tapi seperti yang aku selalu bilang, udah dicemplungin ke dalam sungai, udah dicemplungin dalam kolam renang, kalian nggak bisa renang, ya gimana caranya kalian bisa bertahan di kolam itu, ngambang kayak atau berenang kayak, terserah kalian. Nah itu yang aku lakuin gitu kan. Jadi ya mostly lulusan S2 universitas ini itu juga jadi prioritas mereka untuk direkrut, atau bisa ambil sekolah kejuruan, bukan sekolah kejuruan ya, lebih ke diploma seperti itu ya. Kalau di Indonesia lulusan sini itu lebih diprioritaskan. Nah tapi kalau misal sekolah kejuruan, misal kejuruan itu kalian harus ambil stat examen tuh NTT berapa ya, gue lupa, nanti aku lihat lagi. Jadi ya mulai dari nol ya, mulai dari nol. So tinggal terserah kalian pasti pindah ke sini, mau meratapi nasib, mau nangis-nangis atau mau tetap semangat terus. Dan ya jujur nggak selamanya, aku juga manusia biasa, I'm human, kadang ya up and down. Tapi gimana caranya kita harus selalu semangat dan selalu positif sama Tuhan, dan percaya deh kalau misal kita kerja keras, terus kita sabar, kita berusaha, berdoa, dan selalu minta support tuh restu orang tua, semuanya insya Allah lancar. So semoga infoku bermanfaat ya teman-teman. Jadi yang seperti aku informasikan tadi, mungkin aku bisa resam tipsku kalau teman-teman belajar. Yang pertama yang tadi, nulis setiap hari, atau misal kalian ada buku yang kalian mau dipelajari itu, kalian tulis setiap kata-kata yang kalian nggak bisa. Dan apakah dari 1000 yang aku tulis itu semuanya aku paham, Mbak Eli atau Eli? Of course, aku bukan IQ yang Albert Einstein, so enggak, aku jawabannya enggak. Tapi at least mungkin separuh dari 1000 yang aku tulis, 500 aku udah nyangkol di sini. Dan itu bisa dibuktikan karena apa? Pas aku ngobrol sama dosenku, ngobrol sama orang, atau ngobrol sama mertuaku, atau aku nonton televisi, aku ngobrol sama orang, banyak pembendaharaan kata, banyak kosakata yang aku paham gitu. Jadi gak ada salahnya seperti itu. Mungkin kayak wasting time banget ya nulis terus kayak gini-gini. Ya terserah juga, tapi itu tipsnya. Jadi kayak kemarin aku ujian Lauseron, terus aku ujian KNM, aku ujian ya pokoknya yang 4 itu, mostly aku nggak bilang itu easy, tapi mostly aku paham gitu, itu artinya apa. Jadi kayak alhamdulillah gitu. Yang itu yang satu. Terus yang kedua, berusahalah setiap hari belajar minimal 1 jam. 1 jam itu benar-benar ya Tuhan, itu nggak ada apa-apanya 1 jam. Dan diusahakan kalian, yang ketiga, diusahakan kalian punya skema belajar kalian. Benar-benar skema belajar teman-teman. Jadi kalau aku sendiri punya skemanya, dan ada di videoku tentang cara memilih sekolah, dan ini belum aku edit dan belum aku upload. Mungkin kalian bisa lihat nanti aku kasih linknya kalau aku udah upload ya. Pokoknya dicari-carilah di videoku. Itu skema. Jadi skema belajar kalian tuh jelas gitu. Jadi kalian tahu step-stepnya apa. Yang keempat, biasakan nonton TV
ya berita atau use journal, kalian bisa upload tadi aplikasi kalian. Itu benar-benar sangat membantu kalian mendengarkan, terus mengerti, oh iya membaca, seperti itu. Terus yang kelima, kalau kalian suka nonton Netflix, biasanya kan ada subtitle. Aku dibiasakan kan kalau Netflix mostly kita nonton Hollywood ya, itu bahasa Inggris. Kalian biasakan subtitlenya tuh bahasa Belanda. Dan percaya atau enggak, aku malah kadang, misal ya, suami kan kalau nonton Netflix tuh suaranya tuh enggak terlalu kayak bioskop, jadi kayak bisik-bisik gitu, kayak dengerin apa ya, kayak orang dengerin, pokoknya suaranya rendah banget. Kadang aku, apaan sih ngomong apa, bahasa Inggrisnya apa, aku baca teksnya. Dan semakin aku tahu baca-baca itu kayak kebiasaan, sekarang juga kayak kebiasaan baca itu. Dan tips selanjutnya yaitu ke Tal Cafe. Terus mungkin tiap hari kalau kalian baru pindah ke sini, jangan biarkan diri kalian tiap hari tuh cuma di rumah. Kecuali ya ada corona seperti ini, kalian harus di rumah gitu kan. Kalau nggak ada corona kayak sebelum-sebelumnya ya, kayak aku minimal 1 hari itu keluar. Dan kenapa aku nggak dapet mungkin winter blues atau apa-apa itu, karena ya mungkin winter blues mungkin kan ada tingkatannya masing-masing, tapi alhamdulillah so far ya aku is okay di sini. Ya kadang nangis sedikit ya kalau misal kangen sama keluarga, apalagi kalau misal mamaku lagi sakit atau denger, mungkin aku kelihatannya sangat nggak peduli gitu, tapi hatiku tuh rasanya aku lebih suka sharing tuh sama Tuhan. Di situ tuh lebih kayak oh my god, aku berdoa semuanya sama Tuhan, seperti itu. Aku nggak ngomong aku so religius dan apa, enggak, aku juga banyak kekurangan gitu kan, cuma pokoknya itu. Terus apalagi ya, belajarlah ngobrol sama suami juga pakai bahasa Belanda. Mungkin suami lebih suka bahasa Inggris. Terus kalau aku sendiri suami please ya sabar, karena aku kan ini lagi belajar bahasa Belanda. Jadi sabar kalau misal aku ngomong bahasa Belanda belum lancar. Jadi kayak gramatika dulu. Jadi aku tuh orangnya suka gramatika dulu, aku baru aku ngomong. Bukan ngomong sembarangan terus gramatikanya kayak di blender gitu. Itu tuh kayak wow, messy gitu kan. Jangan seperti itu, jadi benar-benar clear gitu. Terserah kalian mau gimana gitu kan. Kalau aku sendiri di bawah itu ada papan gede gitu, dan itu aku sebagai coret-coretan, karena suami yang dikte kata-kata, aku yang menulis dan dikte itu scriven aku benar enggak gitu. Dan aku walaupun nggak suka membaca koran, jadi aku sempetin lah membaca koran sedikit, nggak tiap hari tapi sedikit-sedikit. Kayaknya aku lebih seneng nonton TV terus dengerin bahasa Belanda seperti itu. So semoga informasi aku bermanfaat teman-teman. Nanti aku update lagi kalau tentang ujianku. Dan ujianku yang 4 itu, yang 3 udah keluar hasilnya dan alhamdulillah lulus. Terus tinggal 1 lagi Spreken, itu belum ada informasinya. Infonya sih sekitar 3 minggu atau 4 minggu. Terus kalau untuk Scriven seharusnya minggu ini, tapi karena corona yang aku sebutin tadi ditunda, dipospon sampai nggak tahu kapan aku dapat jadwal terbaru. Terus tinggal Ona, ya gitulah pokoknya. Dan kemarin ujiannya gimana sih kak? Gampang nggak? Aku kalau ditanyain gampang atau enggak, aku agak bingung ya. Aku nggak mau menggampangkan, tapi aku nggak mau menyulitkan. Artinya gini, misal ya kayak KNM. Aku banyak dengar juga KNM, banyak teman-teman yang nggak lulus juga, atau mungkin nilainya pas-pasan, atau ada kata-kata yang tidak tahu, itu wajar gitu kan. Cuma aku sih punya tips. Aku waktu itu pernah ya di grup yang MVV yang orang Indonesia itu, aku pernah update dan aku pernah ngirim sampai 100 email lebih ya, sampai suami tuh kamu ngapain? Aku ngirim file PDF Welcome Netherlands itu kalau beli sekitar 40 euro, 39, berapa. Aku dapat dari teman yang dari luar, bukan orang Indonesia, dapat PDF-nya. Tapi aku udah punya ini komplit dari sekolahku. Jadi aku udah telat juga kan, temanku ngasih. Aku udah telat, akhirnya aku cuma belajar di ini. Aduh rambutku. Ya, jadi aku belajar KNM cuma dari ini aja. Dan ini kan ada online, belajar online-nya juga. Ada 8 Hopstuk, ada 8 bab, dan aku belum selesai semua. Di sekolahan tuh belum selesai semua. Jadi sistemnya itu pas aku masuk tuh mereka udah Hopstuk 7, udah bab 7. Jadi aku bab 1 sampai 6 tuh belum. Dan akhirnya kan diputar lagi, aku udah bab 7, 8 udah, terus bab 1 nyampe bab 3. Jadi bab 4, 5, 6, 3 bab. Aku tuh belum belajar sama sekali. Sampai yakin kamu mau ujian KNM. Terus apa? Kan ada online learn-nya ini ya.
berhubung aku tuh orangnya suka penasaran tentang masalah blasting dance, masalah ina itu, aku selalu tanya sama suami itu maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Dan aku belajar juga dari buku, dari online juga. Alhamdulillah Tuhan, alhamdulillah. Dan waktu aku mau ujian juga dosenku tanya, Eli kamu kan belum selesai semuanya, kok kamu mau ujian, are you sure gitu kan. Terus of course pakai bahasa Belanda. Terus yeah, I'm sure 30% aku sure, 80 apa 20 aku bilang aku udah selesai semuanya buku ini. Kok bisa, dosennya tanya. Aku belajar online semuanya, aku belajar online, aku udah buat tuts juga di online itu, insya Allah aku bisa. Terus ada kan di Duo itu latihan eksamen tuh, aku ada 2 deal, aku udah semuanya kelar. Dan hasilnya waktu itu mostly dari aku belajar ya, mostly tuh salahnya cuma 2 atau 3 dari 43 berapa, aku cuma salah 3 atau 2 seperti itu. Jadi aku semakin ya udahlah bismillah. Terus aku tanya suami apa mau postpone. Terus aku bilang, aku gimana ya, kok malah aku jadi ragu gitu pas detik-detik mau jadi ragu. Terus suami bilang nggak apa-apa lah, dicoba kan nggak ada salahnya. Misal ini gagal karena kamu katanya belum belajar self study gitu, kamu belajar sendiri, belum diajarin dosen gitu kan. Dan aku cuma buka tuh kayak online tuh, oh oke gitu, cuma 1 kali. Oh my god, aku tuh bener-bener crazy ya. Semua teman-teman tuh kadang bilang aku tuh crazy, hack gitu. Kadang asisten dosen juga bilang aku nggak tahu, ambisius kali ya, nggak tahu lah. Aku nggak mau dibilang ambisius lagi. Jadi akhirnya pas ujian kemarin, alhamdulillah. Ya udah teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM langsung ke IG pribadi aku. Kalau di komen juga nggak apa-apa. Tapi menurutku sih lebih baik di komen sih, soalnya kadang pertanyaannya tuh perwakilan orang-orang gitu, jadi aku nggak satu-satu reply. So mudah-mudahan bermanfaat. See you in my next video.